Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita kembali bersua di tempat yang penuh dengan nilai-nilai keberkahan, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perkara dari perkara-perkara yang sangat agung, melakukan perkara dari perkara-perkara yang sangat mulia, yaitu hal yang berkaitan dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hal yang hendaknya setiap orang bersemangat di dalamnya, karena hal tersebut adalah perkara yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan seorang hamba untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita mal kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Al-Hafidz Al-Hujjah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk di dalam bab yang pertama, yaitu menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Baik. Sekarang kita akan masuk di hadis yang pertama, di hadis yang pertama di dalam bab ini, di dalam bab yang pertama. Baik. Hadis yang pertama ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Taib. Kata beliau, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya amalan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan berkaitan dengan amalan-amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu beraneka ragam. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Kondisi orang yang bertanya. Karena itu kadang para ulama ketika menjawab sebuah pertanyaan, kadang di majelis A bentuknya berbeda di majelis B jawabannya, karena melihat kondisi orang yang bertanya,
Taib. Dan tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Perjumpaan seseorang bersama dengan orang-orang yang berilmu, yang manfaatkan untuk mengambil ilmu, untuk mengambil ilmu. Dan kita saksikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain ketika sedang bersama Rasulullah SAW, mereka tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan demikian yang dilakukan oleh para ulama ya, di dalam menuntut ilmu agama. Ketika mereka menjumpai seorang alim ya, tidak menghabiskan waktunya hanya untuk ngobrol yang sia-sia saja, tapi mereka manfaatkan ya, untuk hal yang berkaitan dengan ilmu ya, hal yang berkaitan dengan ilmu. Maka hal ini pula hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang ketika berjumpa dengan ya, seorang guru ya, dia bertanya atau dia meminta faedah-faedah ya, bertemu dengan Ustadz Fulan, dia berjumpa ya, maka bukan hanya sekedar menghabiskan waktunya untuk ngobrol-ngobrol yang biasa saja, tapi dia meminta faedah ya, apakah satu faedah, dua faedah, atau beberapa dari beberapa faedah ya, itu yang harusnya ia lakukan ya. Kadang sebagian orang ya, mengabarkan hal yang baik ya, saya tadi berjumpa dengan Ustadz di mana? Di warung kopi. Apa faedahnya? Dia tidak dapat faedah ya, hanya berjumpa saja ya. Padahal kesempatan berjumpaan dengan orang-orang yang memiliki ilmu adalah hal yang hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Meminta ya, satu atau lebih dari faedah-faedah, itu hal yang hendaknya dilakukan ya. Karena hal ini adalah perkara yang para ulama memiliki perhatian yang sangat besar, karena kecintaan mereka terhadap ilmu sangat besar, sehingga dalam waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika berjumpa dengan orang yang berilmu, mereka meminta ya, untuk diberikan faedah ya. Seperti di sini ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, berjumpa dengan Rasulullah SAW, maka dia meminta faedah ya, meminta faedah ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka awal jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha ya, salat tepat pada waktunya ya. Kemudian dia masih kurang, Masya Allah, haus dengan faedah, haus dengan faedah. Dia bertanya lagi ya, qultu thumma ayyu ya, Ibnu Mas'ud mengatakan ya, saya berkata lagi, kemudian apa lagi ya. Maka yang kedua kata Rasulullah SAW ya, birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada mereka ya. Sudah dikasih dua, minta lagi ya, minta lagi tambahan faedah ya. Qultu, saya mengatakan lagi, tsumma ayu, kemudian apa lagi iya. Qal, maka Rasulullah SAW menjawab ya, tsummal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Qal haddatsani bihinna ya, Rasulullah SAW mengabarkan ya, kepadaku tentang amalan-amalan yang disebutkan di atas ya. Walau istajadathu lazadani, seandainya saya meminta tambahan pasti akan diberikan tambahan. Lihat ya, seandainya saya meminta tambahan pasti saya akan diberikan tambahan. Iya. Maka di sini seorang ya, bertanya ya, tidak berlebihan di dalam bertanya, tidak berlebihan di dalam bertanya. Iya. Yang kadang sebagian ikhwan dia tidak memperhatikan kondisi sebagian ya, guru yang bersamanya. Kadang seorang guru ada kesibukan yang lain
ya, dicecar dengan banyak pertanyaan sehingga ya, sudah mau pergi ditanya lagi, sudah mau pergi ditanya lagi, tidak jadi pergi. Ya. Ini kadang terjadi pada sebagian manusia. Ya. Dan termasuk perkara yang buruk. Ya. Kata Rasulullah SAW adalah apa? Kathratus sual. Ya, terlalu banyak bertanya. Ya. Karena kadang sebagian manusia ketika dia hanya banyak bertanya, ya, hanya sekedar banyak bertanya sementara kurang di dalam mengamalkan ilmu. Ya, hanya sekedar banyak bertanya saja. Ya. Dan ini banyak terjadi. Kadang sebagian manusia yang banyak bicaranya, ya, kurang di dalam melakukan amalan. Ya, banyak bertanya, kurang di dalam, ya, mempraktekkan apa yang dia tanyakan. Ya. Karena itu sebagian, ya, para ulama memperhatikan bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam belajar. Ya, kadang mereka mengambil faedah, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, 8 ayat. Ya, 8 ayat. Ya. Yang 8 ayat ini dia pelajari, dia pahami, dia amalkan. Setelah itu baru tambah lagi. Ya. Masuk pada pelajaran yang selanjutnya. Demikian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Mereka belajar, ya, mereka pahami, mereka amalkan, baru minta tambah lagi ilmu. Ya, minta tambah lagi ilmu. Yang kadang sebagian manusia hanya minta tambah sementara ia tidak beramal dengan ilmu yang ia pelajari. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang mengerikan. Ya, kadang dia bertanya tentang ilmu hanya untuk memperbanyak hafalan. Ya, memperbanyak hafalan. Ya, sementara ahli ilmu itu al-khasyah. Seorang yang dikatakan berilmu itu ketika dia ilmunya melahirkan rasa takut yang mendorong dia untuk beramal. Ya, karena itu bukanlah orang yang berilmu itu hanya sekedar banyaknya riwayat, ya, banyaknya hafalan, tapi amalan, ya, sebagai wujud pembuktian sebagai hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka di sini ada 3, ya, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang apa? Ya, ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama tentang apa? Ya. As-salatu ala waqtiha. Baik, salat, ya, tepat pada waktunya. Iya. Baik. Dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang, ya, telah dijelaskan oleh para ulama. Keharusan bagi seorang yang menunaikan salat, dia harus menunaikan fi waqtiha, yaitu pada waktunya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103 apa? Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Ya, sesungguhnya salat itu terhadap orang-orang yang beriman itu adalah sebuah kewajiban yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya, jadi salat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Karena itu hal yang hendaknya diperhatikan, seorang harus memahami hal yang berkaitan dengan waktu salat. Ya. Waktu salat itu ada yang bentuknya ikhtiyari. Ya. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Ya. Waktu pilihan dan waktu darurat. Ya. Dan seseorang dilarang, ya, mengulur waktu sampai masuk waktu yang darurat. Ya, dan berdosa seseorang itu mengulur salatnya sampai masuk waktu dari waktu-waktu yang darurat. Ya. Dan tentunya berkaitan dengan waktu ini adalah perkara yang harus diperhatikan. Kapan waktu zuhur, kapan waktu asar, kapan waktu maghrib, ya, kapan waktu isya, kapan waktu subuh. Karena ini adalah hal yang sangat penting, apalagi bagi wanita-wanita yang haid. Ya, yang kadang sebagian mereka tidak memperhatikan akan hal-hal yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat itu. Baik. Kapan waktu zuhur? Waktu zuhri min zawali syams.
Ya, jadi awal waktu zuhur ketika matahari itu tergelincir. Jadi awal kali matahari tergelincir itulah adalah waktu awal waktu zuhur. Iya. Tergelincir matahari, kemudian muncul bayangan di arah mana? Di arah timur. Ya. Karena awalnya matahari terbit dari arah mana? Dari arah timur, terus berjalan. Ketika matahari terbit di arah timur, bayangan di arah mana? Bayangan di arah barat. Ya, bayangan di arah barat. Terus naik sampai matahari berada pas di atas kepala. Sehingga apa? Hilang bayangan. Iya. Kemudian setelah itu, ya, matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir di awal kali, maka akan muncul bayangan. Ya, sebagian riwayat disebutkan, ya, bayangan yang awal kali muncul itu qadr syiraq. Ya. Seukuran apa? Seukuran sendal. Ya. Dan berkaitan dengan ukuran bayangan yang awal kali muncul ini terangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, bayangan yang muncul itu beraneka ragam. Ya, berbeda-beda. Disesuaikan dengan iklim khatulistiwa pada sebuah negeri. Ya. Kadang di sebagian tempat ada yang bayangan yang awal kali muncul setengah meter, ada yang lebih kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Ya. Karena itu kembali pada iklim khatulistiwa pada sebuah negeri, bayangan muncul itu berbeda-beda. Iya. Maka awal kali muncul bayangan, maka itu adalah awal atau masuk waktu apa? Waktu zuhur. Ya. Masuk waktu zuhur. Ya. Sampai kapan waktu zuhur itu? Ya. Ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlah. Iya. Sampai kapan? Sampai bayangan itu, ya, sampai seluruh bayangan atau bayangan itu sama panjangnya. Ya, ila ayyasira dhillu kulli syai'in mithlah. Ya. Terus matahari condong dan bayangan itu sama panjangnya. Ya. Tapi hendaknya diperhatikan, ya, berkaitan dengan panjang bayangan itu. Ya. Di sini disebutkan apa? Sampai bayangan itu sama panjangnya. Sekarang misalnya, ya, ada batang kayu yang panjangnya 1,5 meter. Panjangnya 1,5 meter. Iya. Kemudian, iya, ditancapkan 0,5 meter. Berarti yang muncul di permukaan berapa? 1 meter yang muncul di permukaan. 1 meter yang muncul di permukaan. Nah, sekarang ketika terus matahari condong, ya, ke arah barat. Iya, matahari terus condong ke arah barat. Iya. Ketika bayangan, ya, telah sama panjang dengan kayu yang ditancapkan itu 1 meter, apakah sudah masuk waktu asar? Hah? Sudah masuk waktu asar atau belum? Hah? Sudah masuk waktu asar? Hah? Antum perhatikan, harus antum perhatikan. Ya. Dikatakan sama panjang dengan bayangannya, ya, sama panjangnya dengan bayangan kayu yang ditancapkan, ya. Maka cara menghitungnya ditambah dengan bayangan yang awal kali muncul. Berarti kalau ada kayu yang muncul di permukaan 1 meter, ya, ditambah dengan bayangan yang awal kali muncul misalnya 5 cm, berarti 1 meter ditambah dengan 5 cm. Paham sampai sini? Baik. Maka ini adalah, ya, waktunya zuhur. Baik. Ya, kalau sudah berakhir waktu zuhur, maka otomatis, ya, masuk waktu apa? Waktu sholat asar.
Iya, waktu salat asar. Taib. Kemudian waktu asar itu sampai kapan? Iya. Waktu asar mulai dari panjang bayangan itu sama dengan sesuatu yang ditancapkan ditambah lagi dengan bayangan yang awal kali muncul sampai ila antas farsyams, sampai matahari itu menguning. Sampai matahari menguning. Kemudian dari matahari menguning sampai matahari tenggelam, waktu apa itu namanya? Matahari menguning sampai matahari tenggelam itu disebut dengan waktu darurat. Itu disebut dengan waktu darurat. Disebut dengan waktu darurat. Seseorang tidak boleh mengundur waktu salat, mengundur pelaksanaan salat sampai masuk waktu darurat. Berdosa dia ketika mundur sampai masuk waktu darurat. Taib. Ini hal yang ini diperhatikan. Jadi matahari menguning sampai matahari tenggelam itu adalah waktu darurat untuk salat asar. Lalu untuk salat zuhur mana waktu daruratnya? Seluruh waktu asar itu adalah waktu darurat untuk apa? Salat zuhur. Seluruh waktu asar itu adalah waktu darurat untuk salat zuhur. Sehingga ketika ada seorang wanita yang misalnya bersih dari haidnya misalnya jam 5, maka dia harus segera mandi. Sekarang dia selesai mandi misalnya, kan perempuan biasanya lama di kamar mandi, taruhlah setengah jam, itu sudah lumayan ya, setengah jam di kamar mandi, sudah lulurannya ininya itunya. Baik, sekarang masih ada waktu setengah jam. Ketika ada waktu setengah jam, maka cukup untuk melakukan dua sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Maka ketika wanita haid telah bersih di waktu itu, maka dia wajib segera mandi, dan wajib untuk melaksanakan dua sholat, zuhur dan asar. Jadi jangan cuma lakukan asar saja, bukan, tapi dilakukan sholat zuhur dan sholat asar. Kenapa? Karena seluruh waktu asar itu adalah waktu darurat untuk sholat zuhur. Baik. Kemudian waktu daruratnya asar sampai terbenamnya matahari. Begitu terbenam berarti masuk apa? Begitu terbenam maka masuk waktunya salat maghrib. Waktunya salat maghrib. Sampai kapan waktu salat maghrib itu? Wa waqtul maghrib ila ayyagi basyafaq. Ila ayyagi basyafaqul akhmar. Dan waktu salat maghrib itu sampai terbenamnya cahaya senja yang berwarna merah. Karena cahaya senja itu ada dua, ada cahaya senja yang berwarna merah, ada cahaya senja yang berwarna putih. Ada cahaya senja yang berwarna putih. Dan waktu maghrib adalah kapan? Mulai dari terbenamnya matahari secara sempurna, sampai terbenamnya cahaya senja yang berwarna merah. Sampai terbenamnya cahaya senja yang berwarna merah. Kemudian ketika terbenam, hilang cahaya senja yang berwarna merah, maka akan muncul cahaya senja yang berwarna putih. Cahaya senja yang berwarna putih. Kalau sudah muncul cahaya senja yang berwarna putih, tenggelam cahaya senja yang berwarna merah, maka masuk waktu salat isya. Masuk waktu salat isya. Salat isya itu sampai kapan waktunya? Ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Ini waktu ikhtiarnya, waktu pilihannya. Adapun mulai dari pertengahan malam sampai masuk waktu fajar shadiq, ini adalah waktu darurat. Jadi waktu pilihannya
mulai dari terbenamnya cahaya senja yang berwarna merah sampai kapan? Sampai pertengahan malam. Menghitung pertengahan malam sisa bagi saja waktu. Ya. Contohnya misalnya, ya, kalau matahari terbenam, ya, pas di jam 6 misalnya, berarti jam 6 adalah awal malam, ya kan? Awal malam. Baik. Kemudian fajar shadiq, masuknya waktu subuh jam 4 misalnya. Ini hanya gambaran saja. Ya. Sekarang masuknya atau awal malam itu jam 6. Ya. Kemudian akhirnya adalah jam 4 karena sudah masuk subuh misalnya jam 4. Sekarang sisa bagi. Ya, sisa bagi. Berarti pertengahan malam jam berapa di sini? Sisa bagi saja. Awal malam jam 6. Ya. Masuknya subuh jam 4. Misalnya. Berarti tengah malam jam berapa? Bagi saja. Jam berapa? Sekarang jam 6 sampai jam 4 itu semuanya berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti jam berapa itu? 11. Jam 11. Ini hanya gambaran saja ya, ini gambaran saja. Ya, karena berkaitan dengan waktu itu kan selalu bergeser. Selalu bergeser. Iya, begitu cara menghitungnya seperti itu. Baik. Jadi waktunya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Tsumma yabqa waqtu darurah. Kemudian melewati tengah malam itu disebut dengan waktu darurat. Itu disebut dengan waktu darurat. Karena itu ketika ada orang yang misalnya belum balik, dia mimpi basah misalnya. Ya, dia mimpi basah jam 3 misalnya. Ya, maka dia harus segera mandi. Ya, dia harus segera mandi. Ya, karena di antara tanda seorang itu balik apa? Mimpi basah. Ya. Maka ketika dia mimpi basah, ya, dia harus segera mandi. Jadi kalau memang sebelumnya dia belum melakukan sholat, ya, karena sebagian anak-anak kan, ya, tetap harus dilatih untuk sholat. Ya, kadang karena kelelahan, kecapean, ya, sehingga ketiduran. Ya. Tapi tiba-tiba dia mimpi basah. Maka ketika dia bangun jam 3, ya, dia harus segera mandi. Sekarang salat apa yang dilakukan? Salat apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah salat maghrib dan salat isya. Karena kalau jam 3, misalnya subuh jam 4 kan masih panjang waktunya. Bisa melakukan 2 salat. Bisa melakukan 2 salat. Ya, karena seluruh waktu isya itu adalah waktu darurat untuk apa? Untuk salat maghrib. Ya, waktu darurat untuk salat maghrib. Nah, sekarang misalnya seorang wanita yang haid, dia bersih dari haidnya, atau seorang yang nifas, ya, dia selesai, ternyata berhenti darahnya sekitar jam 4 misalnya. Ya, kemudian dia bersihkan, dia mandi, ya. Selesai mandi, waktu sisa sedikit. Ya, waktu sisa 2 menit. Sekarang 2 menit bisa melaksanakan 2 salat? Tidak bisa melaksanakan 2 salat. Ya. Belum lagi dia pakai mukenanya, ya kan? Ya. Biasanya perempuan agak lama mengenakan pakaian. Iya. Baik. Ternyata begitu dia takbir, Allahu Akbar, adzan subuh. Iya. Adzan subuh. Iya. Apa yang harus dilakukan? Dia berhenti salatnya atau tidak? Iya. Para ulama menerangkan wa man kabbara, ya, barang siapa bertakbir, ya, kemudian keluar waktu salat, ya, dia takbir, baru takbir keluar waktunya, ya, maka dia tetap meneruskannya, ya, karena seorang yang bertakbir wa man kabbara qabla khurujil waqtiha, ya, wa qad adrakaha, barang siapa yang baru saja bertakbir kemudian keluar waktunya, maka dia telah mendapati salat itu.
Dia telah mendapati salat. Jadi ketika dia bertakbir, ya dengar adzan, dia lanjutkan, dia selesaikan. Ya, dia selesaikan karena dia sudah mendapati waktu salat. Baik. Maka ini yang pertama, hal-hal yang berkaitan dengan salat, ini adalah hal-hal yang hendaknya diperhatikan, dan seseorang tidak boleh mengundur, ya, kecuali kalau ada udzur syar'i. Ya, kemudian ada salat-salat yang boleh diundur seperti salat zuhur. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan abdridu, ya, diperdingin, ya, waktu dingin karena panas yang sangat terik. Nah, di zaman Nabi, ya, masjid itu belum ada atapnya. Masjid belum ada atapnya. Bagaimana kondisinya terik matahari di sana? Ya, orang-orang yang sudah pernah ke sana antum bisa rasakan bagaimana terik matahari. Ya, bagaimana sujud, ya, di atas ramal, di atas kerikil misalnya, ya, di atas pasir. Ya. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengundur waktu, ya, sampai tidak terlalu panas. Ya, jadi di sini ilahnya apa? Boleh mengundur kalau memang panas sekali. Kalau di masa kita kayaknya sulit mengundur. Kenapa? Ini sudah ada atapnya, ada AC lagi, dingin. Ya, ada AC lagi, dingin. Ya. Baik. Kemudian, ya, salat yang boleh dilakukan, ya, diundur waktunya, tidak di awal waktu, salat Isya. Ya, salat Isya. Ini boleh diundur waktunya. Ya, karena itu sebagian para sahabat, ya, ketika sudah dikomandangkan salat Isya, ya, Rasulullah SAW tidak keluar. Ya, mereka menunggu Nabi sampai mereka tertidur. Mereka terbangun, Nabi belum, ya, belum ada. Ya, sampai mereka tertidur lagi, terbangun lagi, Nabi belum keluar. Dan Nabi tidak keluar kecuali di pertengahan malam. Iya, kecuali di pertengahan malam. Maka Nabi mengatakan, laula nasqa ala ummati lakana hadza waktuha. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka waktu yang utama untuk salat Isya adalah di pertengahan malam. Ini kalau tidak memberatkan umatku. Ya, dan para ulama menjelaskan, ya, ya, keutamaannya dilakukan kapan? Di pertengahan malam. Ya, tapi jangan sampai seorang mengejar keutamaan kemudian meninggalkan kewajiban. Iya kan? Kewajiban sholat berjamaah, dia mengambil keutamaan, sudah sholat sendiri tengah malam, sholat Isya sendiri. Berarti di sini apa? Mengejar keutamaan, tapi dia meninggalkan kewajiban menunaikan sholat secara berjamaah. Ya, maka ini adalah perkara yang hendaknya tidak dilakukan. Ya, kalau misalnya di antara ini sini misalnya semua jamaah sepakat sholat tengah malam, nggak ada masalah. Kalau mereka sepakat, ya, jangan sampai menjadi sebab keributan, ya. Ya, apalagi di zaman sekarang kita banyak orang-orang yang di siang hari itu berlelah-lelah. Ya, mungkin kalau dilaksanakan di pertengahan malam boleh jadi menjadi sebab apa? Ya, malah kelewat nanti di waktu darurat. Malah kelewat nanti di waktu darurat. Ya, karena itu seorang perhatikan dalam melakukan amalan-amalan yang, ya, sunnah, maka jangan sampai dia melantarkan perkara dari perkara-perkara yang wajib. Baik. Kemudian, iya, yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tsumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan ini berbakti kepada orang tua ini adalah perkara yang sudah dimaklumi, ya, dan kita sudah memahami semua. Sisa prakteknya saja. Ya, dari sisi teori kalian semua sudah paham bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Sebagaimana persyaratan berbakti kepada orang tua sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Iya kan? Kalau kalian paham, maka harus kalian laksanakan. Maka harus kalian laksanakan. Tsumma ayu, kemudian yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tidak terlalu, ya, lebar, ya, tidak terlalu lebar di dalam pembahasan ini. Baik, kemudian yang kedua, ya. Kemudian hadis yang kedua di dalam bab ini, ya, dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyebutkan, ini di sebagian riwayat, ya, ada sebagian riwayat disebutkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ridha Rabb fi ridal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Ya. Ridha Rabb, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala yang mencipta. Ya, Rabb itu banyak, ya, maknanya yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan,
yang akan memberikan balasan atas segala perbuatan hamba dan seterusnya. Taib, yang menciptakan alam semesta. Apa itu alam semesta? Apa itu alam semesta? Taib, atau nanti jadikan pertanyaan ya. Apa itu alam semesta? Siapa yang angkat tangannya? Ada hadiahnya ini. Apa itu alam semesta? Ayo, fadal. Taib, kullu man siwallahi alam. Segala sesuatu yang di langit maupun di bumi seluruhnya adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Silakan ambil. Silakan ambil. Fadal. Oh ya, kamu. Taib. Yang kedua, siapa yang ditanya? Saya kasih pertanyaannya, kalau ditanya kayaknya berat dia. Taib. Ya. Kapan waktu asar? Ayah. Siapa yang waktu asar? Ini santri bukan? Hah? Itu sana? Iya. Kapan waktu asar itu? Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari, itu seluruhnya adalah waktu asar. Waktu pilihannya sampai kapan? Waktu pilihannya sampai matahari menguning. Itu waktu pilihannya. Matahari menguning sampai tenggelam itu adalah waktu darurat. Baik, silakan. Ayo, satu lagi. Oh, ayah. Baik. Antum? Iya. Iya. Siapa lagi? Oh, antum yang di belakangnya antum itu. Iya. Baik. Ada 3 amalan tadi disebutkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang paling cintai? Antum? Oh iya, fadal antum. Apa itu? Iya. Iya. Iya, fadal. Asad. Iya. Fadal. Wayangkum. Baik, jadi di hadis yang terakhir, ya, ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala tergantung murkanya kedua orang tua. Ya, di dalam hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya larangan seseorang itu menyakiti hati orang tua. Ya. Karena menyakiti hati orang tua menjadi sebab murka orang tua. Ketika murka orang tua menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di antara perkara yang hendaknya diperhatikan, ya, ketika seorang anak menginginkan ridho orang tua, maka jangan sekali-kali dia melakukan sebab yang menjadi sebab datangnya amarah orang tua. Iya. Jadi di antara perkara yang dengannya seorang anak mendapatkan ridho orang tua, hal yang harus ditempuh apa? Jangan sekali-kali melakukan suatu perkara yang menjadi sebab datangnya amarah orang tua. Iya. Jangan sampai melakukan hal yang menjadi sebab amarah orang tua. Iya. Karena kalau orang tua marah berarti murka, menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kalau ada hal-hal yang menyakitkan dari sesuatu yang dilakukan oleh orang tua, apa yang harus dilakukan oleh anak? As-sabru ala adahuma. Dia harus bersabar terhadap perkara-perkara yang menyakitkan yang dilakukan oleh orang tua. Ya, maka jangan sekali-kali dia menjadi sebab datangnya amarah orang tua, dan ini memang harus berjuang. Ya. Ini harus membutuhkan kesabaran agar seseorang tidak menyakiti hati orang tua. Taib, sudah masuk waktu isya. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak faedah-faedah berkaitan dengan hadis ini. Ya. Namun saya tidak memperpanjang faedah-faedah yang berkaitan dengan hadis supaya ya, dari ikhwan nanti tidak terlalu bosan mungkin, dan jangan sampai ada malal kenapa panjang sekali, terlalu banyak faedahnya. Pendek-pendek saja faedahnya supaya masuk lagi ke hadis setelahnya dan seterusnya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas
kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang terus berusaha menahan amarah, menahan emosi, sehingga kita menjadi orang yang sabar. Karena ketika kita bisa bersabar dengan kesabaran yang sebenarnya, maka hal tersebut akan memudahkan bagi kita semua untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dari mereka. Amin. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.